Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik ya, amin. Nah, untuk pertemuan sekarang, saya akan membahas tentang penggunaan passive voice pada simple present tense. Nah, sebelumnya teman-teman sudah tahu bagaimana cara membuat kalimat menggunakan present tense. Kalau teman-teman belum tahu, silakan simak video saya untuk pembuatan kalimat simple present tense di channel saya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang passive voice-nya. Passive voice. Nah, sebelumnya saya sudah membuat tentang penggunaan present tense pada kalimat aktif. Nah, itu bentuk polanya ada 3, bentuk pola positif, negatif, dan interrogatif. Nah, kalau untuk passive voice sama juga, cuman antara keduanya memiliki perbedaan. Nah, apa sih beda active voice dan passive voice itu? Kalau misalnya active voice berarti kita melakukan tindakan. Nah, biasanya kata kerja yang terdapat di sana menggunakan imbuhan me atau imbuhan ber. Contohnya bermain. Nah, kalau dipasifkan menjadi dimainkan. Nah, seperti itu. Nah, sebelum kita masuk pada contoh, saya akan menjelaskan perubahan dari active voice dan passive voice terlebih dahulu. Nah, yuk kita lihat yang di bagian sini. Nah, ini adalah pola kalimat present tense yang berbentuk aktif. Nah, Mary gives a novel. Ini artinya Mary memberikan sebuah novel. Mary memberikan sebuah novel. Nah, kalau dirubah menjadi pasif, berarti sebuah novel diberikan oleh Mary. Nah, imbuhan dari kata memberi, memberikan diganti menjadi imbuhan di. Berarti sebuah novel diberikan oleh Mary. Nah, jadi seperti itu. Penggunaan imbuhan dari kalimat passive voice itu seperti itu. Nah, contohnya kan seperti ini. Mary memberikan sebuah novel. Berarti kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, objek yang pada kalimat aktif itu berubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Sementara subjek yang terdapat pada kalimat aktif itu berubah menjadi objek pada kalimat pasif. Nah, jadi novelnya, objek dari kalimat aktif ini ditaruh sebagai subjek di kalimat pasif. A novel is given by Mary. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa teman-teman lihat di sini penggunaannya. Misalnya a novel is. Dia menggunakan yang namanya is kalau bentuk pola present tense. Nah, to be di sini bukan is doang, bisa jadi am atau are. Nah, seperti itu. Ini adalah to be. Berarti penambahnya ada subjek ditambah to be ditambah verb. Verbnya di sini adalah verb kata kerja bentuk ketiga. Nah, misalnya give ini diambil dari bentuk pertama give menjadi gave, berubah bentuk ketiga menjadi given. Nah, seperti ini. Ini adalah verb bentuk pertama, verb bentuk kedua, dan verb bentuk ketiga. Nah, untuk pola dari passive voice ini berarti subjek ditambah to be ditambah verb bentuk ketiga lalu ditambah dengan kata yang namanya by. By terus baru masuk objeknya. Jadi, nah, untuk pembuatan pola positif dari kalimat present tense, misalnya subjek ditambah verb bentuk pertama ditambah s terus ditambah objek. Nah, kalau dirubah menjadi kalimat, maka objeknya berubah menjadi subjek ditambah to be ditambah verb bentuk ketiga ditambah by dan ditambah objek. Nah, sampai di sini teman-teman sudah pada paham semuanya. Kalau misalnya masih belum paham, saya akan bikinkan polanya. Misalnya di dalam kalimat present tense ini dalam bentuk positif, maka polanya seperti ini. Nah, subjek ditambah verb tambah s atau is lalu ditambah objek ditambah
keterangan atau terserah. Nah, untuk kalimat pasifnya maka perubahannya menjadi seperti subjek ditambah to be ditambah verb bentuk ketiga ditambah by ditambah objek ditambah terserah. Nah, jadi seperti ini teman-teman kalau mau tahu polanya. Nah, lanjut kita ke bentuk contoh-contohnya dari passive voice pada penggunaan simple present tense. Nah, yang pertama ini adalah bentuk aktif dari kalimat present tense. Nah, contohnya she studies English on Sunday. Nah, dia belajar bahasa Inggris hari Senin, pada hari Senin. Nah, kalau bentuk kalimat positifnya ini kita rubah menjadi kalimat pasif, maka bentuknya berarti bahasa Inggris dipelajari oleh dia pada hari Senin. Berarti bahasa English is studied by her on Sunday. Nah, ini studinya ini bentuk verb ketiga. Nah, ditambah dengan penggunaan by di sini, by kemudian objek. Nah, jadi paham ya sampai di sini teman-teman. Nah, untuk pola negatifnya juga ada. Misalnya kalimat aktif ini pola negatifnya berarti she doesn't study English on Sunday. Dia tidak belajar bahasa Inggris pada hari Senin. Untuk perubahannya pada kalimat pasif berarti bahasa Inggris tidak dipelajari olehnya pada hari Senin. English isn't studied by her on Sunday. Nah, seperti ini. Kita cuma menambahkan notnya juga di sini. Sama kayak gini. Kita cuma menambahkan notnya. Ini to be-nya adalah to be dari present. Nah, is, am, are. Nah, sementara kalau di sini present tense menggunakan yang namanya auxiliary does atau do. Nah, paham ya teman-teman? Nah, untuk penggunaan interrogatifnya sendiri, kalau misalnya kalimat aktif pada present tense, does she study English on Sunday? Apakah dia belajar bahasa Inggris pada hari Senin? Nah, berarti kalau kita rubah menjadi kalimat pasif, maka apakah bahasa Inggris dipelajari olehnya pada hari Senin? Nah, jadi to be-nya diletakkan juga di awal. Nah, bahasa Inggris yang menjadi objek di kalimat present tense maka menjadi subjek di kalimat pasifnya. Apakah bahasa Inggris dipelajari olehnya pada hari Senin? Nah, gimana teman-teman? Gampang kan untuk mempelajari kalimat pasif? Nah, merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif itu seperti kalau saya contohkan di dalam bahasa Indonesia, satu lagi misalnya saya bermain bola. Berarti bola dimainkan oleh saya. Contohnya lagi misalnya mereka mengambil pena saya. Pena saya diambil oleh mereka. Dia ada imbuhan di-nya pada kata kerjanya kalau kita menggunakan kalimat pasif atau kata ter. Menggunakan imbuhan di atau imbuhan ter. Nah, gimana teman-teman? Nah, itulah perubahan dari kalimat aktif menjadi kalimat pasif. Kalau misalnya teman-teman butuh contoh lagi, bisa saya contohkan. Misalnya, di dalam kalimat present tense ini kita buat bentuk positifnya. Joko membawa brings pena saya, my pen. Berarti pena saya dibawa oleh Joko, my pen. Nah, my pen ini to be-nya apa? Karena pena ini cuma satu, berarti kita menggunakan to be-nya is. Nah, kalau penanya lebih dari satu, maka kita bisa menggunakan to be-nya nanti are. Nah, paham ya? Nah, my pen is, bring ini kalau kita rubah menjadi kata kerja bentuk ketiga menjadi broke by Joko. Nah, kalau misalnya aktifnya Joko membawa pena saya, berarti pasifnya
pena saya dibawa oleh Joko. My pen is brought by Joko. Nah, sampai di sini teman-teman mengerti. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang sudah saya berikan pada teman-teman semua. Nah, mungkin sekian dulu dari saya tentang penggunaan active dan passive voice pada present tense. Nah, jangan lupa di subscribe. Thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.